Latar belakang dari penelitian ini adalah untuk meneliti dan juga mengetahui ketidaksesuaian yang terjadi pada transaksi akad wadiah di BMTNU Sumbersari Kabupaten Jember dan juga implikasinya terhadap implementasi transaksi tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan dan memeriksa faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan input data pada akad wadiah di BMTNU Sumbersari Kabupaten Jember, serta memberikan saran untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selanjutnya untuk rumusan masalah yang pertama, apakah ada ketidaksesuaian yang terjadi pada transaksi akad wadiah di BMTNU Sumbersari Kabupaten Jember? Dan yang kedua, bagaimana implikasi terhadap ketidaksesuaian implementasi transaksi akad wadiah di BMTNU Sumbersari Kabupaten Jember? Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketidaksesuaian yang terjadi pada transaksi akad wadiah di BMTNU Sumbersari Kabupaten Jember. Dan yang kedua, untuk mengetahui implikasi terhadap ketidaksesuaian implementasi transaksi akad wadiah di BMTNU Sumbersari Kabupaten Jember. Selanjutnya yaitu mengenai tinjauan pustaka. Di dalam sebuah penelitian pastinya tidak akan terlepas dari yang namanya sebuah teori. Nah, adapun teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini, yang pertama yaitu adalah penginputan data transaksi, di mana input data sendiri merupakan pemindahan data dari fisik ke digital yang diketik ataupun dimasukkan ke dalam suatu komputer. Nah, salah satu tugas yang dilakukan yaitu mengimpor data masuk dan keluar yang digunakan untuk mencegah suatu kekeliruan saat memeriksa suatu barang. Jika suatu data barang masuk dan keluar itu tidak dimasukkan secara sempurna, maka data yang kita kerjakan itu tidak akan tersusun secara baik, seperti itu. Selanjutnya mengenai konsep wadiah dalam perspektif Islam. Adapun teori yang digunakan dalam cakupan ini, yang pertama yaitu mengenai rukun wadiah, yang kedua mengenai syarat, dan yang ketiga mengenai jenis-jenis wadiah. Nah, untuk rukunnya sendiri menurut jumhur ulama itu ada 4. Yang pertama yaitu adalah barang yang dititipkan, yang kedua itu ada sikot, yang ketiga yaitu orang yang menitipkan, dan yang keempat yaitu orang yang dititipi. Di mana syarat-syarat barang yang dititipkan, yang pertama yaitu merupakan benda ataupun barang yang dititipkan itu merupakan suatu benda yang dapat disimpan. Yang kedua yaitu barang ataupun benda yang dititipkan itu merupakan suatu benda yang bernilai dan juga dipandang sebagai mal. Untuk syarat-syarat sikot ataupun ijab kabul yaitu merupakan syarat yang harus dilakukan dengan ucapan ataupun melalui perbuatan atau tindakan. Untuk syarat-syarat orang yang menitipkan yaitu yang pertama yaitu harus berakal, yang kedua harus balik, dan yang ketiga yaitu atas kemauannya sendiri dan tidak ada paksaan. Dan yang syarat untuk orang yang dititipi, yang pertama itu juga harus berakal, yang kedua harus balik, dan yang ketiga yaitu orang yang dititipi itu harus diduga mampu untuk menjaga barang yang dititipinya. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis wadiah. Nah, jenis-jenis wadiah ini tergolong menjadi 2. Yang pertama yaitu ada wadiah ayat amanah, dan yang kedua yaitu ada wadiah ayat damanah. Nah, untuk wadiah ayat amanah ini merupakan suatu barang yang dititipkan itu tidak boleh dikelola oleh pihak yang menerima titipan, sehingga pihak yang menerima titipan itu tidak bertanggung jawab atas risiko yang menimpa dari suatu barang tersebut. Untuk wadiah ayat damanah sendiri merupakan barang yang dititipkan itu boleh dikelola oleh pihak yang menerima titipan, sehingga pihak yang menerima titipan itu berhak bertanggung jawab atas semua risiko yang terjadi pada suatu barang, misalnya seperti adanya suatu kerusakan. Selanjutnya yaitu adalah tinjauan hukum Islam tentang pengelolaan dana wadiah dengan akad wadiah pada produk simpanan BMT. Islam itu kan merupakan suatu agama yang fleksibel terhadap adanya suatu evolusi zaman, di mana agama Islam ini menerima adanya suatu transformasi dan juga perkembangan selama tidak bertentangan dengan agama Islam itu sendiri. Prinsip wadiah dalam tradisi fikih Islam itu dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu ataupun badan hukum, yang dapat dipertahankan kapan saja oleh pihak penitip yang menginginkannya. Selanjutnya yaitu metode penelitian.
Dalam penelitian ini kami menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana metode penelitian kualitatif ini merupakan salah satu prosedur penelitian dengan menghasilkan data deskriptif baik lisan ataupun tulisan yang berasal dari pihak ataupun orang yang terlibat di dalamnya. Untuk teknik pengumpulan data, kami menggunakan 4 cara. Yang pertama yaitu melalui wawancara. Nah, wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan suatu informasi secara rinci atas fenomena yang sedang terjadi. Dan yang kedua yaitu melalui observasi, yang ketiga melalui dokumentasi, dan yang keempat yaitu melalui studi literatur. Selanjutnya, bagaimana implikasi terhadap ketidaksesuaian implementasi transaksi akad wadiah di BMTNU Sumbersari Kabupaten Jember. Nah, adanya ketidaksesuaian transaksi pada akad wadiah tentunya akan memberikan dampak yang negatif pada BMTNU Sumbersari. Adapun implikasi dari ketidaksesuaian transaksi akad wadiah di BMTNU Sumbersari yaitu ketidaksesuaian akad wadiah akan menyebabkan akad tersebut batal karena mengandung unsur riba, gharar, dan maisir yang diharamkan oleh Islam. Padahal akad wadiah adalah akad titipan murni dari anggota ke BMT Syariah. Akad ini harus sesuai dengan syarat dan rukun yang ditetapkan oleh syariat Islam dan harus sesuai dengan PSAK 59 mengenai akad wadiah. Jika terjadi ketidaksesuaian akad wadiah, misalnya apabila terdapat kecurangan dari pihak BMT yang memanfaatkan dana anggota tanpa izin, yakni kelebihan dana yang terjadi tersebut, maka akan tersebut batal dan haram karena mengandung unsur riba atau bunga, gharar atau ketidakjelasan, dan maisir atau spekulasi yang dilarang oleh Islam. Selain itu, ketidaksesuaian akad wadiah akan menyebabkan kehilangan kepercayaan dan loyalitas nasabah karena anggota atau nasabah merasa tertipu, dirugikan, atau tidak mendapatkan manfaat dari produk simpanan yang ditawarkan oleh BMTNU Sumbersari. Nasabah yang kecewa dengan BMTNU Sumbersari akan kehilangan kepercayaan dan loyalitas terhadap lembaga keuangan syariah ini dan mungkin akan beralih ke lembaga keuangan lain yang lebih amanah dan transparan. Hal ini tentu akan merugikan pihak BMTNU Sumbersari baik dari segi reputasi, kinerja maupun perkembangannya. Jika BMTNU Sumbersari melanggar akad wadiah, maka lembaga ini akan gagal dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai lembaga keuangan syariah yang berorientasi pada kesejahteraan umat dan pembangunan ekonomi berbasis syariah. Fungsi dari peranan BMTNU Sumbersari antara lain adalah memberikan pelayanan keuangan yang halal, adil, dan mudah diakses oleh masyarakat, serta mendukung usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Jika BMTNU Sumbersari tidak dapat memenuhi fungsi dan perannya tersebut, maka lembaga ini akan kehilangan kepercayaan dan loyalitas nasabah serta menghambat proses dan pembangunan ekonomi berbasis syariah. Dari implikasi yang terjadi tersebut, maka pihak BMTNU Sumbersari perlu segera melakukan sebuah inovasi sebagai bentuk solusi aplikatif yang mudah diterapkan dengan tujuan agar menyelesaikan permasalahan internal tersebut, yakni yang pertama yaitu melakukan pelatihan tata cara pencatatan dan input keuangan bagi petugas BMT atau teller. Melatih ini meliputi materi-materi berupa jenis usaha dan laporan keuangan, termasuk akad wadiah dan produk simpanan lainnya yang ditawarkan oleh BMT. Dapat pula berupa materi mengenai prinsip dasar akuntansi yang dibutuhkan dalam proses pembuatan laporan keuangan, seperti persamaan dasar akuntansi, rekening jurnal, buku besar, neraca, laba rugi, dan laporan keuangan lainnya agar memudahkan teller atau petugas BMT selama menjalani tugasnya. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan teller dalam bentuk manajemen risiko pada BMTNU Sumbersari Jember. Yang pertama, jika terjadi selisih kas baik kurang ataupun lebih, maka teller di BMTNU Sumbersari harus melaporkan
dan memberikan info kepada bagian operasional atau direktur operasional. Yang kedua yaitu teller harus bertanggung jawab jika ada kekurangan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian teller ketika nasabah menari atau menyetor uang yang tidak bisa dituntut kembali dari nasabah. Maka, teller wajib mengembalikan pada hari itu juga. Yang ketiga, teller tidak boleh menyimpan atau mengamankan uang apabila terdapat selisih lebih dalam bentuk tunai, baik dipegang sendiri oleh teller atau tersimpan dalam kas bank dengan anggapan uang simpanan untuk mengganti jika kekurangan uang. Yang keempat yaitu selisih kas lebih yang disebabkan adanya pembulatan pembayaran atau penyetoran agar disetorkan ke pendapatan non-operasional bank atau laba rugi. Yang kelima, jika terdapat kelebihan uang yang tidak bisa diketahui penyebabnya pada hari yang sama, maka harus dicatat atau diposting ke rekening sementara, misalnya rekening penampungan atau penampungan kelebihan uang dengan membuat laporan kelebihan uang. Yang keenam yaitu penyelesaian selisih kas harus diselesaikan secara kasus per kasus dan tidak boleh dilakukan potong tambah atau kompensasi dengan selisih kas pada hari yang lain. Yang ketujuh yaitu kelebihan uang harus ditangani secara kasus per kasus dan tidak boleh dikurangi atau ditambah dikompensasikan dengan kekurangan uang pada hari yang berbeda. Pihak BMTNU Sumbersari perlu melakukan pengecekan atau cash flow setiap hari bukan setiap bulan seperti yang diterapkan pada BMTNU Sumbersari saat ini, yang berupa catatan tabungan nasabah dengan data keuangan BMT pada transaksi akad wadiah per bulan. Dalam konteks teknologi, dibutuhkan pengembangan penggunaan pengolahan angka pada Microsoft Excel dalam melakukan pencatatan transaksi dan pembuatan laporan keuangan dengan memanfaatkan tools dan functions yang terjadi seperti rumus, formal, tabel, grafik, pivot table. Yang ketiga yaitu melakukan pengecekan identitas nasabah sebelum melayani proses transaksi. Selanjutnya untuk kesimpulannya, transaksi akad wadiah yang terdapat di BMTNU Sumbersari ditemukan beberapa permasalahan, baik dalam lingkup eksternal maupun internal. Permasalahan eksternal yakni permasalahan yang berkaitan dengan nasabah atau disebut anggota ataupun pihak penabung secara spesifik. Sedangkan permasalahan dalam lingkup internal mengarah pada masalah regulasi maupun sistematika dari implementasi transaksi akad wadiah yang dijalankan oleh pihak BMTNU Sumbersari, terutama kesalahan input data yang disebabkan oleh beberapa faktor tertentu. Jika terjadi kesalahan dalam penginputan itu gimana ya Pak? Kalau terjadi kesalahan terkait dengan penginputan, kan ada teller. Kalau memang terjadi kesalahan di akhir tutup kas pasti ketahuan apakah ada uang minus atau uang lebih. Kalau ada uang istilah tidak sesuai dengan inputan, contohnya orang itu nabung 100 tapi diinput 50, itu pasti nanti pas akhir tutup kas pasti lebih 50. Sebaliknya kalau seumpamanya orang itu nabung 100.000 lalu diinput 1 juta, pasti ada uang kurang. Terus solusinya gimana kalau itu terjadi? Tentang validasi. Validasi. Iya, kan kami sistem IT. Orang-orang itu biasanya komplain ke bagian tabungan kan. Dek, saya itu kemarin nabung 50.000, kok ini 20.000. Itu biasanya bagian tabungan nelfon ke sini. Nggak ada uang lebih Mbak kemarin Mbak 30. Iya ada mas ini, iya itu punya AN ini. Langsung dimasukkan kembali semata. Selama keuangan itu masih masuk ke sini Mbak, itu masih bisa, maksudnya masih apa ya, pasti ada, itu nggak mungkin berkurang. Itu. Apalagi cuma masalah inputan, gampang itu. Cuma lebih
diinput semaunya 100.000, diinput 1 juta, tinggal validasi saja itu, tinggal pembatalan saja.